Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di materi uji reliabilitas. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas uji validitas. Nah, jadi uji validitas adalah syarat untuk kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, jadi uji reliabilitas sendiri yaitu merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang konsisten jika digunakan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Jadi apakah reliable gitu ya, apakah data kita itu tingkat reliable-nya tinggi, berarti dia reliable tadi berhubungan dengan konsistensi data, apakah jawabannya konsisten dan lain sebagainya. Jika jawaban itu tidak konsisten, maka berarti pertanyaan kita tuh ada yang aneh nih, gitu, harus diubah nih. Kenapa kok bisa konsumen-konsumen ini menjawabnya tidak konsisten? Seperti itu. Instrumen dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama atau hampir sama setiap kali digunakan. Jadi pada saat kita memiliki kuesioner, nah hasilnya itu pasti kurang lebih sama. Karena kalau pemahaman orang itu sama. Tapi kalau pemahaman orang berbeda-beda, maka hasilnya tidak reliable, berarti dipertanyakan pertanyaan di kuesioner itu. Apakah itu baik atau tidak pertanyaannya, seperti itu. Lalu tujuan uji reliabilitas ada 3. Yang pertama, menilai kestabilan dan konsistensi instrumen pengukuran. Yang kedua, menjamin bahwa instrumen bebas dari kesalahan acak atau random error. Dan yang ketiga, sebagai syarat lanjutan setelah instrumen dinyatakan valid. Uji reliabilitas ada beberapa. Di sini kita membahas yang Cronbach's alpha, di mana adalah metode paling umum untuk menguji reliabilitas internal konsistensi. Nilai alpha berkisar antara 0 sampai 1. Itu untuk Cronbach's alpha. Lalu langkah-langkah melakukan uji reliabilitas dengan Microsoft Excel itu yang pertama hitung varian setiap itemnya. Lalu kita hitung varian total skornya. Lalu kita gunakan rumus Cronbach's alpha. Catatan pentingnya pada uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas. Jadi uji validitas dulu, baru uji reliabilitas. Item yang tidak valid tidak boleh disertakan dalam uji reliabilitas. Cronbach's alpha tidak cocok untuk item yang berskala dikotomi 0 atau 1. Berarti jika kita menggunakan data dengan kita misalkan 0 dan 1, maka itu tidak cocok menggunakan Cronbach's alpha. Interpretasi dari nilai Cronbach's alpha yaitu jika nanti kita sudah menghitung, maka jika kita ketahui nilai alfanya itu lebih besar sama dengan 0,90, maka kategorinya adalah sangat baik. 0,80 sampai 0,89 kategori baik, 0,70 sampai 0,79 kategori cukup, 0,60 sampai 0,69 kategori kurang, dan di bawah 0,60 adalah tidak reliable atau berarti data itu tidak konsisten. Berikut adalah rumus Cronbach's alpha, di mana alpha sama dengan K dibagi dengan K min 1 dikalikan 1 min sigma sigma I sampai 2 dibagi dengan alpha kuadrat total. Seperti itu, di mana K sama dengan jumlah item, lalu ada varian skor tiap item, dan juga ada varian total skor. Ini adalah simbol varians gitu ya, standar deviasi seperti itu. Mengapa uji reliabilitas itu penting dilakukan? Jadi uji reliabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari instrumen pengukuran dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten. Jika suatu instrumen tidak reliable, maka hasil penelitian atau pengujian mungkin tidak valid. Seperti itu. Jadi tadi sudah valid nih, tapi kok ternyata hasilnya tidak reliable, maka bisa jadi dia hasil penelitian itu tidak valid, seperti itu, tidak bisa dilakukan. Nah, contohnya untuk menghitungnya di sini kan ada responden, rasa, tekstur, informasi, harga, varian gitu ya. Kita hitung dulu totalnya tadi sum gitu, sum kita jumlahkan untuk masing-masing responden. Lalu kita hitung varian total sama dengan var dalam kurung itu kita blok yang di varian total ini, hasilnya 11,924. Lalu untuk varian butirnya yaitu sama dengan var itu yang kita blok untuk yang rasa dari responden 1 sampai responden 20. Hasilnya 1,292. Begitu juga untuk sebelahnya, tekstur informasi itu dengan menggunakan rumus yang sama, fungsi yang sama dengan var dalam kurung baru kita blok untuk data di masing-masing item tersebut. Lalu nilai Cronbach's alpha-nya ini dimasukkan angka-angkanya tadi sesuai dengan rumus K dibagi
K-1 dikali N gitu ya. K-nya tadi adalah jumlah itemnya, maka ada 5. Satu, rasa, tekstur, informasi, harga, dan varian. Ada 5 K-nya. Lalu diikuti rumusnya tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Cronbach's alpha-nya. Nah, demikian pemaparan materi untuk reliabilitas. Semoga bermanfaat dan teman-teman silahkan langsung mengujinya di studi kasusnya, jadi tidak lupa dan harus bisa seperti itu ya. Jadi diuji validitas dulu datanya, lalu diuji reliabilitas, lalu nanti ada uji normalitas seperti itu di video selanjutnya. Demikian untuk video ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Interpretasinya tadi 5 item parameter pertanyaan valid dilakukan uji reliabilitas. Nilai Cronbach's alpha-nya adalah 0,615. Lalu kuesioner dianggap kurang reliable atau reliabilitasnya moderat dengan arti jawaban responden pada tingkat konsistensi lemah. Konsistensinya lemah tapi dia tetap konsisten nih gitu. Sehingga hasil kuesionernya reliable dan dapat digunakan untuk dilakukan analisa lebih lanjut seperti itu. Kesimpulannya adalah uji reliabilitas Cronbach's alpha adalah alat yang penting dalam penelitian dan pengukuran untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Itu.